Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel yang biasa-biasa aja. Nah, kali ini tuh kita akan kembali mengulas style mengenai cryptocurrency, dan mungkin ini adalah video keberapa yang akan terakhir akan gua upload mengenai cryptocurrency. Karena bentar lagi kita akan masuk ke dunia forex ya. Kemudian baru kita masuk ke saham ya. Jadi ada banyak banget instrumen perdagangan digital yang bisa kita ulas secara detail di channel ini. Nah, berikut ini gue mau bagikan gimana sih cara gue scalping di cryptocurrency, khususnya di platform Bidget ini ya. Banyak teman-teman tuh mau tanya juga, banyak juga teman-teman yang tanyain platform apa yang bisa digunakan untuk membuka perdagangan di cryptocurrency. Ada banyak banget yang pasti ya. Kalian bisa masuk ke Binance, kalian bisa gunakan Bidget ini, ya jadi ya pilihan di tangan penumpang. Nah, di sini gue baru aja membuka perdagangan buy. Sebenarnya posisi gue tuh terlambat ya, sebentar. Ini kita ganti dulu warnanya. Nah, sebenarnya posisi gue tuh terlambat karena tadi di sini tuh gue habis open posisi sell, akhirnya gue close di situ dapat 20%, lumayan juga. Dan harusnya gue tuh langsung entry buy di periode ini, cuma nggak sempat lagi tadi ya. Ini gue langsung terusin aja di sini, dan ini bisa kita TP sebenarnya. Intinya kalau kita scalping itu kita mengumpulkan receh-recehan gitu ya. So kita juga bukan sultan ya. Oke, di sini gue tunggu closing dulu. Ini closing 1 jam ya. Jadi ini itu analisa scalping dalam waktu 1 jam. Jadi dalam waktu satu candlestick per satu candlestick, jangan dipaksain. Itu metode dagang yang paling aman sih menurut gua. Nah, sekarang sudah di jam 22:44. Bentar lagi candlestick 1 jam ini bakal habis. Nah, kemudian bagaimana cara analisanya? Yang pertama, kalian harus analisa time frame 4 jam terlebih dahulu. Nah, masuk di time frame 4 jam ini. Di time frame 4 jam ini kalian akan menganalisa tren itu secara global ya. Tren itu dalam waktu hitungan jam ke depan, beberapa jam, kurang lebih 16 jam ke depan. Nah, estimasinya seperti itu. Kemudian setelah kalian mendapatkan informasi signal di periode 4 jam ini, kalian bisa masuk ke time frame 1 jam. Ingat, di time frame berapapun kalian membuka perdagangan, kalian menganalisa arah harga, konfirmasi itu ambillah di time frame terkecilnya, yaitu di time frame 1 jam. Jangan juga ambil time frame ambil konfirmasi di time frame 15 menit atau 5 menit. Itu udah nggak logis lagi. Jadi seminim-minimnya kalian ambil konfirmasi itu di time frame 1 jam. Nah, ini ya. Dan gue mau nanti kita mau bahas, dan gue juga mau bahas teman-teman yang udah join di copy trade-nya cryptocurrency yang sudah gue bagian di Telegram kemarin, mungkin udah saksikan di situ gue kena MC ya. Dan itu perdana. Jadi pertama kalinya gue kena MC di cryptocurrency. Dan itu cukup menyakitkan banget ya. Next kita akan bahas itu. Dan berapa sih gue loss di copy trade kemarin. Dan akan gue perlihatkan kepada teman-teman setelah perdagangan ini selesai. Ya. Berapapun dapatnya ya udah syukur gitu loh. Nah, saat ini tuh kita sudah masuk di 6 USD, ya lumayan lah. Kena pajaknya itu 0, sekian ini. Nah, ini kita tunggu aja sebentar ya. Kenapa sih kemarin tuh gue bisa kena MC di copy trade? Yang pertama ya karena kelalaian juga ya. Karena kan di sini perdagangan yang gue lakukan tuh jangka panjang, tapi nggak kepantau lagi. Karena udah nggak kuat lagi mata sampai jam 3, jam 4 pagi. Akhirnya ketiduran dan ternyata tuh kena MC-nya di jam 7 pagi. Ya. Dan saat itu gue membuka perdagangan buy kalau nggak salah. Jadi perdagangan posisi beli ya. Jadi posisi gue tuh posisi buy, kemudian harga tuh turun dulu, kemudian baru naik. Jadi kesalahannya itu ada di terlalu cepat entry gitu loh. Karena gue mengambil konfirmasi di time frame besar. Makanya buat teman-teman yang ada di komunitas Zero Community, gue nggak capek-capek ingetin kepada teman-teman semua bahwa ambillah konfirmasi di time frame kecil, khususnya time frame 1 jam. Karena apa? Nanti gue jelaskan lebih detail lagi, karena ini kita udah mau closing berbicara tentang cryptocurrency. Besok kita akan masuk ke wilayah forex. Lebih gampang nggak sih di forex?
berdasarkan analisa dia bisa lebih gampang, bisa juga lebih sulit, tergantung target teman-teman ya. Karena di sini kita berbicara seberapa jauh arah harga yang akan kita kejar. Jadi gitu. Ini bentar lagi closing. 22.47. Jadi video ini malam gue buat ya. Posisi sambil ngantuk-ngantuk ini gue buat. Dan setelah ini gue juga akan membuka perdagangan. Jadi video ini tuh akan agak sedikit panjang, tapi no problem lah, biar lebih jelas. Yang penting teman-teman gak skip videonya. Setelah ini gue akan membuka perdagangan lagi. Lihat nanti harga yang terjadi itu setelah ini itu naik apa turun ya. Dan di sini tuh gua nggak kunci durasi juga, apa harus satu candlestick 1 jam sampai habis, enggak juga ya. Yang penting kira-kira udah kelihatan, udah bisa profit ya kita TP ya kan, karena ada banyak risiko. Oke, ini kita cek, bisa review 6% tuh kita udah dapat 20 USDT nih ya. 6% terus dia gerak terus 18 USDT nih, 5%, 4% turun lagi dia ya. Nih ya, karena ada tekanan dari atas. Tapi no problem, acuan gue itu ada di time frame 4 jam. Nah, ini time frame 4 jamnya. Kita masuk lagi ke time frame 1 jam. Jadi kalau kita bicara scalping di forex atau di cryptocurrency, kayaknya gampang-gampang susah ya. Gampangnya kalau kita ngerti secara tekniknya, kalau nggak ngerti ya susah juga. Ini kita tungguin aja dulu. Seperti biasa ya, udut dulu. Jangan sampai nggak udut ya. Banyakin udut, kurangin kopi ya. Kopinya dikurangin ya. Nah, ini adalah nilai pendapatan kotor ya. Ini nilai pendapatan kotornya. Jadi kalau dipotong pajak itu kurang lebih gini. Ini pendapatan bersih nih. Oke, sekarang kita udah dapat 20 USD atau 20 dolar. Lumayan banget, berarti pajaknya tuh kena 3, sekian. Ya gitulah kurang lebih ya. Oke, dia masih naik terus ya. Jadi khasnya candlestick itu, semakin mau habis waktunya, durasi waktunya, maka dia akan mendekati arah yang didominasi. Jadi kalau memang informasinya naik, dia akan kenceng banget gitu loh dorongannya. Terus kalau kita scalping di time frame 1 jam atau di satu candlestick 1 jam kayak gini, kita entry-nya kapan? Yang pertama kita tunggu konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian kita bermain dengan waktu gitu loh. Karena konfirmasi itu dia hadirnya biasanya di 20 menit setelah masuk candlestick, pembukaan candlestick baru, sama 20 sampai 30 menit pembukaan candlestick baru. Di situ biasanya sih udah bisa entry kita. Oke nih, turun lagi ya, 4% ya. Nah, sembari menunggu perdagangan ini, coba kita analisa dulu di time frame 4 jam. Kita cek sound dulu ya. Ingat teman-teman harus tahu polanya ya. Kalian harus hafal polanya. Nggak boleh, kalau nggak hafal bahaya. Dia harus tahu polanya. Setelah analisa candlestick, barulah teman-teman menganalisa pola grafiknya atau chart patternnya. Tujuannya menganalisa tersebut ya, kita juga bisa mengkonfirmasi arah harga tersebut menggunakan chart pattern ini. Jadi jangan sampai candlestick aja yang dianalisa, trennya juga harus dianalisa. Nah, di sini gue gunakan satu indikator atau satu alat bantu dengan periode yang sudah gue setting juga. Ini buat indikasi ya. Jadi alat bantu indikator tuh nggak usah banyak-banyak. Jadi penuh layarnya ya. Karena ini kita gunakan cuma buat ngambil indikasi aja. Oke, balik 6% lagi. Nah, ini pendapatan kotor kita udah balik lagi.
Kita cek berapa menit lagi ya. Nah, tersedia 8 menit lagi. Kita ada waktu 8 menit lagi untuk TP ya. Siap-siap TP dong. Oke, lumayan ya, 7%. Dia makin kencang tuh, makin mau close dia akan makin kencang. Tujuh persen lah ya, 7% targetnya, 7%. Kita close ya. Aduh, masih kena tekan ya. 7% kita close, kemudian kita lanjut dagang lagi. Di video penutupan untuk cryptocurrency, video penutupan untuk pembahasan cryptocurrency, gue akan sedikit berbagi pengalaman, bagaimana sih pengalaman trading di cryptocurrency, ya, baik di spot atau di margin ya. Oke, 8% turun lagi ya. Oke, tadi target 7%, berarti kita close aja. Oke, oke, ini kita udah close, cakep banget. Oke, nah sekarang kita udah close dan ini kita masuk. Oke, udah di time frame 1 jam. Kita cek signal kembali, arah harga yang akan terjadi itu dia mau kemana gitu loh ya. Secara garis besar tuh trendline tuh bakal naik ya, secara garis besar. Aku pastikan lagi di time frame 4 jam agar nggak salah ya. Oke, karena dia mau naik di sini pasti akan ada penurunannya. Kita cek trendline dulu ya, jangan lupa cek trendline. Oke, dia udah kepentok di sini ya. Di sini gua nggak di sini kita untuk kejar sell, yang kita kejar tuh supportnya ya, jangan resistennya. Karena kita bukan main di time frame kecil ini. Oke. Di sini kita dapat signalnya kan turun, jadi kita harus dapat minimal double support ya. Nah, di sini gua gunakan margin 100%, leverage-nya 50 kali. Di sini nggak bisa 100 kali karena di sini tuh akun copy trade ya. Akun copy trade tuh dikasih limit maksimal gitu. Ini kita prepare dulu, kita cek sound dulu, jangan terburu-buru karena kalau terburu-buru kayak gue kemarin kena MC-nya bahaya banget. Oke, sebelum lanjut di sini gue mau cerita dikit dari MC kemarin ya. Kemarin ceritanya gue kena MC kondang dan ayo kita analisa di time frame 1 hari. Nah, time frame 1 hari. Nah, di time frame 1 hari, jadi ceritanya tuh gue buka perdagangan tuh cukup buru-buru ya. Nah, di sini di area ini tuh terdapat konfirmasi kenaikan, ceritanya gitu. Dan signalnya pun kenaikan dan terkonfirmasi. Nah, karena keasikan menganalisa di time frame besar, akhirnya gue tuh saat candlestick bearish ini sedang jalan, posisinya masih posisi bullish sih kayaknya, atau baru mau masuk ke bearish lah candlestick ini kemarin. Akhirnya gue membuka perdagangan di garis yang kuning ini. Nah, ini di garis ini membuka perdagangan buy atau long. Nah, ini momen dimana gue kena MC. Saat harga tuh masuk ke sini. Nih. Nah, yang harusnya gue membuka perdagangan buy itu pas di penutupan candlestick 1 hari, yaitu ada di sini. Nah, ada di candlestick ini posisinya. Nah, jadi di penutupan candlestick ini gue harusnya membuka perdagangan buy-nya di sini. Jadi gue nggak jadi posisi margin masih tetap kuat gitu loh, nggak di bawah tekanan gitu kan ya, tapi akhirnya nggak bisa juga.
Akhirnya gue di situ bablas kena 90% kalau nggak salah ya. Nah, buat teman-teman, eh, usahakan membuka perdagangan, tentukan target durasinya dulu. Jadi aku mau kejar setengah hari lah gitu. Jadi karena sesungguhnya kalau kita berbicara teknikal analisis berdasarkan candlestick, waktu-waktunya itu udah ada. Jadi buat teman-teman di Telegram pasti udah tahu di jam-jam berapa aja untuk kejar 4 jam ke depan kita menganalisanya di time frame berapa, untuk mengejar 1 minggu menganalisa time frame berapa, seperti signal-signal weekly yang sering gue bagikan di forum Telegram. Itu ada analisanya gitu, ngambil analisanya di mana gitu. Jadi semuanya itu sudah terukur dan ada lokasinya, ada signal dan konfirmasinya juga. Ya, seperti itu. Nah, ini di penutupan 1 hari. Nanti di sini ada koreksi penurunan terlebih dahulu, besok bisa kalian review. Simple lihatnya ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jam ini closingnya di jam 3. Jadi kalian juga harus tahu penutupan pembukaan harga di setiap time frame yang kalian analisa. Karena di pembukaan dan penutupan harga tersebut nanti ada konfirmasi, ya. Oke, kita cek sound terlebih dahulu di sini. Di sini tuh ada satu harga yang masih bingung. Yang ini kan kita analisa real time ya, analisa kemudian entry. Nah, di sini tuh ada harga yang masih bingung posisinya. Ini yang bikin kita tuh ragu-ragu buat entry. Nah, di periode ini tuh akan ada bearish di periode ini ya. Akan ada bearishnya di situ. Nah, di sini pertanyaannya dia ini akan naik dulu atau turun dulu. Berarti kalau di time frame 4 jam kamu dapat signal penurunan, kemudian di time frame 1 jam kamu dapat signal kenaikan, kamu kejar kenaikannya dulu. Oke. Jadi time frame kecil itu akan mendukung signal di time frame lebih besarnya. Time frame lebih besarnya akan mendukung signal di time frame yang lebih besar lagi. Kurang lebih seperti itu analisanya. Oke ya. Nah, di sini sama, di sini kita mendapatkan signal penurunan juga. Oke, udah perpindahan candlestick ya. Langsung entry nggak sih? Jangan dulu, tahan dulu ya. Jangan entry dulu. Nah, ini gue udah setting 100%, kita tunggu dulu. Posisi harga ini bingung ya. Candlestick bersumbu dua, posisinya sama panjang. Itu posisi harga yang bingung. Oke, di sini kenapa gue bilang tadi jangan entry dulu. Ya, kita biarkan dia mengambil napas dulu gitu. Dia ambil tenaga nih candlestick ya, biarin dulu. Tahan aja. Sekarang kita cek di time frame 15 menit dulu ya. Kita cek sound udah keluar belum di time frame 15 menit. Kita cek trend lain juga oke. Di sini tuh sudah mendukung kita untuk open posisi sell. Nah, doji ini yang akan membalikkan arah harga atau meneruskan harga yang sedang berlangsung. Jadi kalau kita lihat tren, di sini sudah terjadi penurunannya. Doji ini akan mengkonfirmasi penerusan harga yang akan berlangsung, yaitu dari arah harga sebelumnya. Oke, di sini kita entry sell. Sesimpel itu Perguso ya, sesimpel itu. Gak usah pusing-pusing. Oke, cek sound. Masih minus, santai aja. Simpel itu sebenarnya. Kita lihat. Jadi durasi video ini tuh mungkin cukup panjang, tapi jangan sampai di skip videonya, biar nggak gagal paham ya. Nah, kalau berdasarkan waktu, kalian bisa entry di 20 menit saat perpindahan candlestick, atau bisa di 30 menit saat perpindahan candlestick. Lah bang, nih kok kau justru entry langsung? Menurut gue di sini ada momen dan peluang, dan gue bisa entry langsung. Kalaupun di sini dia masih naik sedikit, itu nggak akan lama gitu loh. Oke, ini dia posisinya. Kita cek saham turun apa naik. Di sini tuh akan terjadi penurunan, setelah turun dia baru naik. Jadi polanya gitu ya. Polanya kayak gitu.
Kita cek time frame 1 hari ya. Tuh, ini time frame 1 harinya. Alright ya. Alright. Nih time frame 1 hari ya. Serem. Nah, buat teman-teman yang ada di grup umum Telegram, memang berapa minggu ini, gue tuh udah jarang upload atau udah jarang bagiin signal-signal ya. Karena ada kesibukan sebenarnya, dan gue juga baru sehat ya posisinya. Oke, di sini kalian lihat nih, ini time frame 1 hari loh. Tapi dorongan dari atas ke bawahnya tuh kelihatan kencang. Berarti kalau kita masuk ke time frame 1 jam, ini tuh udah lumayan dorongannya nih teman-teman ya. Di sini kita udah hijau. Wow, top marko top jedor. Nah, jadi kurang lebih gitu polanya. Kita tunggu aja slow. Gue pernah bilang untuk membuka perdagangan sell, pastikan saat candlestick itu pindah dan dia itu membuka harga itu naik dulu, push gitu ya. Setelah harganya naik, baru kita entry sell. Tapi kalau posisi kamu dapat signal kenaikan, usahakan saat candlesticknya itu berpindah, posisinya itu perpindahan candlestick, kemudian dia tuh dorongnya ke bawah dulu, baru kamu bisa entry buy. Berarti dari price action itu terkonfirmasi. Alright, sudah 2% dan kita sudah profit 10 USD. Sesimpel ini kah cuan di cryptocurrency? Enggak juga, butuh proses dan belajar juga ya. Banyak orang menganggap sebuah strategi atau teknikal itu yang menjamin kesuksesan secara finansial menjadi solo trader. Menurut gua itu salah ya. Kesuksesan atau keberhasilan dari segi finansial itu ditentukan dari money management dan psikologis teman-teman semua. Jadi konsep manajemennya sedemikian rupa, senyaman mungkin, seaman mungkin ya. Bahaya. Jadi kenapa gue bisa bilang yang gue sampaikan itu gue alami langsung. Dari yang loss satu kampung, loss satu perusahaan, itu udah gue alami semua ya. Dan di sini saldo gue tuh nggak besar ya. Saldo gue kecil-kecil ya, bukan sultan. Kalau sultan saldonya besar-besar. Dan gue memang terbiasa sejak dulu memulai perdagangan itu di angka yang sedang-sedang saja. Ini masih ada goncangan bumi ya, santai aja. Seperti yang gue sampaikan tadi, durasi videonya itu akan panjang. Kalau teman-teman stay tune, mungkin ada hal yang bermanfaat bisa teman-teman ambil dari video yang sederhana ini. Tunggu aja ya. Nah, mungkin di sini videonya gue tinggal dulu dan nanti akan gue percepat videonya ya. Hasilnya seperti apa, mau loss mau profit akan gue tayangkan. Jos banget.
Oke bro, nah sekarang posisinya sudah beris nih, teman-teman bisa perhatikan. Kok bisa akurat banget gitu ya? Nah, inilah pentingnya sebuah technical analysis, khususnya di wilayah candlestick technical ya. Jadi teman-teman jangan sampai nggak mau belajar candlestick kalau kalian mau jadi solo trader. Nah, di sini kita udah bisa TP, bayangkan di sini kita udah profit 6% dan lagi-lagi kita dapat 20 USDT. Lumayan toh ya. Dan ini bisa lebih, bisa lebih, bisa lebih. Kalau dalam satu candlestick ini bisa terjunnya luar biasa. Tapi di sini gue targetnya kalau scalping itu nggak besar-besar. Nah, kita cek lagi di time frame 4 jamnya. Tuh, time frame 4 jam aja udah beres ya. Just banget ini ya kan. Alright. Nah, saat ini kita berada di separuh periode time frame 1 jam ya, menuju ke jam 3 nanti. Oke. Sekarang kita cek lagi, ini masih ada napas-napas nih, bahaya nih. Nah, kita cek lagi time frame 1 jamnya. Oke. Kita tungguin lagi. Target gue sih 10% aja cukup lah ya. Target 10%, 9%, 8% udah lumayan lah. Karena di cryptocurrency juga trading fee-nya juga tuh nggak terlalu besar ya. 0, sekian gitu dapatnya. Kenanya ya, kena pajaknya ya. Kita tungguin dulu. Tadi tuh udah masuk 15-10% ya. Tapi gue lambat. Sekarang kita tunggu lagi. Nah, kalian perhatikan saat ini kita berada di 14 menit. Jadi candlestick ini sudah 14 menit berjalan. Perhatikan. Nah, kalau teman-teman bisa nunggu 14 sampai 20 menit setelah candlestick ini berjalan, kalian bisa dapat posisi tertinggi di sini, di sini. Jadi saat dia sedang dorong-dorong ke atas, sedang kuat ke atas, kalian bisa entry. Tuh, ya. Sesimpel itu. Kalau kalian ngerti, kalau nggak ngerti ya rumit juga, susah juga penjelasannya. Nah, kalau videonya udah kayak gini, yang teman-teman tanyakan jangan lagi ditanyain ini sinyalnya gimana, ya. Terus dorongan bearish, dorongan bullish itu gimana? Nggak usah ditanya lagi karena materi itu sudah banyak banget gue bagikan di channel YouTube ini. Nah, buat next di video forex, di situ kan kita benar-benar telanjang nih ya. Jadi untuk forex itu gue spesial banget, itu akan kita bahas dari 0 besar sampai 10 ya. Ini kita tunggu lagi. Kita tungguin aja. Kita cek berapa persen, 2%, 2,72%. Masuk 8, masuk 9, masuk 10 kita TP. Dan itu harus konsisten ya. Profit konsisten itu ya TP-nya harus konsisten sesuai target. Jangan lost target ya. Karena beberapa kali gue mau buka perdagangan gue sering lost target dan akhirnya sih nggak MC tapi kena minus gitu loh. Udah bagus-bagus hijau semua akhirnya minus. Dan itu yang berbahaya. Oke, jos banget. Kita udah masuk 3,90% dan kita udah profit 16 USD. Lumayan lah ya. Siapa mau kasih 16 USD dalam hitungan menit? Oke, udah jadi bearish lagi. Kita udah masuk 4,90, udah masuk 5%. Cakep banget.
Oh ya, buat teman-teman yang belum follow TikTok gua, di-follow lah ya TikToknya, karena di situ nanti kita live streamingnya tuh ya kayak gini. Kita akan membuka perdagangan secara live streaming dan teman-teman bisa saksikan secara real time gimana sih metode gua membuka perdagangan di semua aset digital. Targetnya jangan besar-besar ya. Trader yang mandiri, trader yang kategorinya berhasil. Ingat ya, tapi berhasil di trading itu bukan berarti kamu harus kaya raya, enggak juga ya. Paling tidak pendapatan kita di atas rata-rata pendapatan konvensional. Oke, udah terjun bebas, itu udah masuk 7,32%. Ingat 8, 9, 10% kita bisa TP. Karena saat ini kita profit bersih itu ada di 21 USD. 21 USD lumayan loh ya. Oke, terjun lagi, bagus, cakep, alright. Cakep banget, 8%. Penurunan baru dimulai nih ya. Ini yang bikin kita ragu-ragu mau close nggak, close nggak, close nggak. Nah itu bahaya. Oke, sesuai target. Oke, masih ada peluang. Oke, 9%, 9,35, 9,49. Terus ya, push, tembus 10% ya, 9,97. Oke, cakep. Sempurna. Wih, bahasa sempurna tuh udah lama gue nggak sebutkan di channel ini ya. Udah 11%, udah lost target nih. Closing nggak ya. Kita udah profit 30 USD bersih ya, 30 USD itu bersih. Tunggu lagi ya, tunggu dulu. Oke, kita close ya. Kita close. 98%. Kita tutup perdagangan. Oke. Di sini perdagangan sudah gue tutup posisinya. Nah, sekarang kita analisa ya. Mungkin teman-teman udah nggak sabar nih, gimana sih metode analisanya? Metode analisa yang pertama, di sini indikator ini nggak sama sekali menganalisa signal. Ingat, indikator ini hanya alat bantu, jangan kamu dewakan indikator, itu yang bikin kamu kena kompensasi. Jadi indikator ini cuma kita gunakan sebatas indikasi aja. Ya, oh ada indikasi penurunan, oke. Kemudian kita analisa secara signal. Signalnya itu ngambil dari mana? Signalnya ngambil dari candlestick. Mengambil dari candlestick itu dari apa? Karakter, sifat, dan jenisnya. Kalau kita berbicara sifat, maka yang kamu analisa adalah tekanan dan dorongannya. Kalau kamu berbicara karakter, maka kamu melihat ukuran body dan ukuran sumbu, gimana bentuk dari karakter candlestick tersebut. Ya. Jadi ya buat teman-teman bisa fokus belajar candlestick pelan-pelan dari hukum tekanan dorongan yang sudah sekian tahun gue bagian di channel ini, dan banyak juga teman-teman yang udah konsumsi itu. Berbicara keberhasilan secara finansial itu ada di tangan kamu sendiri. Alright ya, next time kita berjumpa lagi di video yang lebih membahana lagi. Oke, nah buat kamu trader forex, ditunggu aja, dinantikan videonya. Jangan kemana-mana, stay tune di channel Ferry Pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.